Jadi waktu itu tahun 2022 bulan April kalau nggak salah ya, ada acara bukber kan, bukber bersama. Nah, saya diajak sama teman saya ya, Alvin. Dia tuh emang udah temenan lebih dulu bersama si Ate itu. Dari situ saya ketemu. Nah, dari situ saya kenal. Ya, yang saya tahu dia tuh sosoknya tuh pebisnis kan. Emang mengenalkan diri sebagai seorang pebisnis, sering kerja sama sama orang, punya yang cukur juga yang dia udah taruh di bionya segala macem. Dia ngajakin saya join buat naruh dana gitu. Akhirnya tanggal 22 Agustus, pokoknya bulan Agustus kalau nggak salah, di 2022 saya taruh lah uang saya gitu. Nah, itu berjalan sampai di bulan Oktober 2023. Itu dividen dapet tuh, dapet lancar. Nah, pas di Oktobernya itu mulai macet tuh di 2023 sampai Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret itu macet semua dividen. Dan di situ dia harus balikin ya dividen yang udah dijanjiin sama modal-modalnya itu, karena emang kan waktu awal saya naruh tuh dijanjinya tuh dibalikin semua gitu modal-modalnya. Jadi sampai sekarang ya itu nggak balik gitu. Berapa Mas kalau boleh tahu investasi yang lu berikan pada saat awal itu? Ya di awal itu pokoknya total modal itu saya taruh 132.500.000 kalau nggak salah. Nah, dari dividen yang 6 bulan itu ada sekitar ya 50-an. Jadi hampir 200 lah. 50 sampai 60 waktu itu. Yang report dia kasih ke saya ya, hasil dari usahanya. Nah, itu nggak balik. Makanya saya tulis waktu itu di sosmed ya 200 gitu dibuletin. Ada kontraknya masih ada tanda tangan dari atas materai semuanya. Dia janji itu di bulan Desember 2023 harusnya udah balik semua. Karena proyek dia katanya cairnya beresnya di bulan tersebut. Tapi nyatanya sampai sekarang ya udah proyeknya beres cair tapi duitnya nggak ada, semua nggak tahu kemana itu. Nah, berarti kenalnya itu kan lu awal dikenalin sama Alvin ya, sama Mas Hmm, Alvin, anaknya almarhum kita tahu salah satu ulama besar di Bali. iya. Eh, Kenalnya hanya sebagai pada saat itu teman sampai akhirnya lu mau memutuskan untuk berinvestasi berbisnis itu gimana? Apa yang lu yakin dari itu? Iya, jadi ya saya kayak karena kenal Alvin ya, dan saya pikir mungkin mungkin saya juga yakin Alvin juga nggak nyangka gitu. Karena fun fact juga ya, Alvin juga ada yang kena juga gitu sebagian dana, tapi saya nggak tahu sama sekali karena yang diceritain Alvin ya pokoknya ada juga uang yang dikasih ke dia gitu. Akhirnya ya udah, karena saya lihat mereka berteman secara baik, ya udah saya berani gitu pas diajakin join segala macem. Karena saya lihat profilnya juga nggak ada aneh-aneh saat itu, nggak ada indikasi apa-apa segala macem. Sama istrinya juga baik saat itu, karena saya nggak tahu apa-apa kan, nggak kenal juga. Jadi sebatas ketemu meeting nanyain bisnis tuh gitu-gitu aja. Berarti nggak hanya sekedar kan bisnis, nggak jadi teman akrab gitu. Oh, nggak, saya nggak tahu sama sekali soal rumah tangga apa nongkrong pun. Ya yang saya tahu dia tuh anak mobil kan, anak mobil. Jadi paling nongkrong ya bahas mobil gitu-gitu doang. Nah, sosoknya dia sebagai pengusaha tuh awalnya gimana? Jujur kah, amanah kah awalnya tuh seperti Nah apa? itu sebenarnya yang dijanjiin di awal tuh katanya tuh mau dikasih report tiap bulan tuh, report penjualan tuh mau dikasih semua. Tapi nyatanya dari kasirnya aja itu nggak dikasih segala macem. Jadi kayak cuma angka-angka dari Excel aja kan, nih segini lo dapetnya segini segini. Ya itu kan bisa diubah-ubah kan, bisa ditak-atik. Cuma ya saya saat itu ya udahlah, yang penting selama lu masih lancar setoran segala macem dan emang penjualan juga ada, ya udah. Tapi itu saya nggak tahu itu real atau enggak juga, angkanya bener apa enggak nggak tahu gitu kalau buat saya pribadi. Makanya dia tuh nggak transparan dari awal, itu aja yang jadi permasalahannya sebenarnya. Tapi lu tahu investasi lu itu buat apa? Usahanya dia apa? Yang kita tahu kan mungkin eh barbershop, kita Iya. tahu kan. Terus mungkin info-info dari luar sana mungkin ada usaha es teh, ada Mm-mm. minuman lah gitu. Yang lu tahu itu investasi lu buat apa? Waktu itu dia bilang untuk apa namanya, pengumpulan dana investasi aja, nanti dia puterin sendiri gitu. Dan ditaruh kemana-kemananya itu saya nggak tahu. Mungkin saya taruh 132,5. Itu dua tahap, pertama tuh 62,5, habis itu 70 dan itu sempat berjalan lancar di transfer sampai akhirnya macet di bulan Oktober 2023 sampai ya sampai sekarang itu macet. Akhirnya ya
saya juga bingung gitu, belum selesai semuanya dianya udah baru ketangkep segala macem. Ya udah itu jadi apa ya, jadi utang dia lah. Karena waktu saya lihat di sosmed juga kan ada juga yang ketipu, bahkan sampai yang katanya miliaran segala macem. Dia pun nggak cerita ke saya, dia bilang katanya cuma utang sama saya, ternyata ada lagi yang sama yang lain. Proyeknya katanya udah beres segala macem, tapi uangnya kemana katanya dibilang ke auto debit lah, atau misalnya dibawa kabur atau bang, saya nggak tahu. Cuma kata dia udah beres, cuma dia kena tipu lagi bla bla bla. Jadi seakan-akan dia tuh korban waktu itu dia bilangnya. Iya gar, gue uangnya loss nih segini. Jadi gue belum bisa bayar. Dia kan mau janjiin bayarin semuanya tuh modal dari situ katanya, dari proyeknya itu. Tapi ternyata proyeknya nggak tahu, saya nggak tahu juga itu proyek apaan gitu. Jadi yang tahu cuma dia. Itu buat iya, uangnya ditaruh di mana dia yang tahu. Nah, sejak kapan lu merasa agak kayaknya nggak bener nih atau curiga dengan dia itu? Itu dari bulan Oktober macet itu 2023 sampai September tuh masih masih ditransfer. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu udah nggak ada transferan lagi. Nah, artinya pada saat macet itu lu sempet nanya dong ke Alvin, secara Alvin yang mengenali dia Ya, juga sampai akhirnya lu tahu bahwa Alvin juga sempat ketipu itu kapan? Alvin pun bilang ke saya pas saya cerita, ternyata dia juga kena. Ya gar, gue juga gar, dia tuh begini begini begitu. Kayaknya emang emang sebenarnya saya nggak tahu ya Ata itu gimana, tapi pas awal 2022 tuh masih aman-aman aja, saya pikir gitu mungkin. Jadi saya konsultasi ke Alvin segala macam, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi setelah kejadian macet-macet itu udah mulai kelihatan nggak benernya gitu, banyak yang ditutupin. Dan ini juga yang mungkin saya mau ceritain, dia tuh sering banget setelah macet itu minjem duit lagi ke saya, ke 5 juta, sejuta, 2 juta. Gar, mau buat transport, mau buat ongkos, mau buat meeting sama ini. Jadi tuh memang duitnya udah nggak ada saat itu. Makanya sampai buat transport aja tuh minta gitu. Minjem sih, tapi itu dibalikin. Saya akuin dibalikin. Jadi setiap dia minjem 2 juta, 5 juta itu dibalikin. Dia seminggu kemudian dibalikin, dibalikin. Tapi yang bisnis dari sini nih yang nggak jalannya tuh ini nggak balik. Nah, sempat cerita nggak sih tentang kondisi rumah tangganya? Apakah dia sosok suami yang bertanggung jawab yang lu lihat Wah, dari penglihatan itu gimana? kalau itu saya nggak tahu sih, jujur nggak tahu sama sekali. Karena selama saya kenal, saya ketemu sama istrinya pun masih bisa dihitung jari sih. Kayak waktu saya ke rumahnya yang pertama kali itu nggak ada, maksudnya nggak ketemu. Yang kedua pas sama ayah sama ibu saya ikut ke sana, baru ada istrinya di situ, ada anak-anak juga, dan itu masih fine fine aja, nggak ada sama sekali indikasi kemana-mana tuh nggak ada. Makanya saya nggak tahu. Nggak pernah cerita terkait dengan Nggak, masalah rumah tangganya, ya, nggak pernah, soal bisnis aja gitu. nggak pernah. Saya juga nggak mau tahu sih, soalnya itu kan urusan orang ya, pribadi orang. Jadi saya nggak ngurusin sama sekali. Oh, berarti kalau lu dibilang katanya sempet beberapa kali ke rumah hanya sekedar untuk minta Iya, jatah utang yang. kejelasan. Nah, sorry nih, Mas Teguh. Artinya kan ini banyak sekali cerita di luar sana yang mungkin itu salah satu orang yang kenal juga. Hmm. Ketika ada statement atau komentar-komentar netizen yang mengatakan katanya AT ini suka berpesona, Nah, mencari iya, sahabat-sahabat teman dari istrinya. Itu iya. sempat dengar juga atau gimana sih? Itu sama sekali saya nggak tahu, karena setiap kali ketemu bahasa ya udah proyek-proyek ini, terus kapan mau dibayar, terus solusinya apa, terus paling saya bahas mobil segala macem. Dan setiap kali saya ketemu sana sama dia nggak pernah bawa cewek juga, nggak pernah kelihatan apa sih namanya, dia mau Foya-foya mau gitu. foya gitu. Terus dia juga misalnya mau ke rumah siapa, mau diem-diem gitu, gar jangan bilang bini gue boleh. Sama sekali nggak ada indikasi itu. Pokoknya datang ketemu di tempat kopi, ini gimana mau bayar kapan segala macam, udah itu tuh doang. Makanya kalau misalnya dibilang kayak gitu, itu yang tahu ya cuma istrinya sama mungkin sahabat lebih deketnya, mungkin Alvin, aku nggak tahu ya. Karena emang cuma pure buat kerjaan aja sih, bisnis. Nggak pernah bahas soal itu. Respon lu gimana ketika tahu ada kasus KDR gitu? Wah itu kaget sih, itu shock. Soalnya ya kelihatannya mereka baik-baik aja gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, dan ternyata dia sekasar itu saya nggak tahu sama sekali. Karena kelihatannya dia tuh kalem, diem, ngomong tuh secukupnya, nggak bertele-tele. Tapi ternyata kayak gitu. Saya kaget, makanya jujur sedih banget sih. Kapan lu tahunya itu kapan? Ya itu pas kejadian berapa hari yang lalu sih kemarin, pas diupload itu. Sekitar tanggal 13 Ya itu baru tahu di situ. istrinya upload Hmm, posting itu. iya, Tapi lu follow-followan di Instagram iya, follow-followan. sama dia juga. Hmm. Nah, Bang, gimana Bang? Artinya lu juga merasa ketipu, terus
kaget juga dengan berita ini gitu. Sempet ketemu juga nggak sih, nelponin Alvin juga atau teman-teman circle-nya terakhir? Iya pas dia udah viral video itu tuh langsung pada kita cecetan karena ini gimana nih dia kayak gini, terus ada yang bilang dia mau kabur segala macem kan. Terus ya di otak saya sih ya saya pertama turut berprihatin sama istrinya ya yang itu perlakuan nggak bener banget pokoknya itu, nauzubillah lah, itu parah banget. Cuma saya bener-bener apa ya, bingung juga nih orang gimana gitu, utang belum beres segala macem kan. Jadi saya lebih ke bingung aja sih, kayak nggak tahu, saya juga bingung gitu mau mau komentar apa, bingung gitu, nggak tahu harus bicara apa. Sorry mas, mau konfirmasi, katanya sempat nelpon lu pada saat dia mau melarikan diri atau apa tuh, yang bener apa? Dan juga ada tambahan katanya, sorry, lu yang ngasih tahu ke polisi bahwa dia sedang ada di satu lokasi. Waduh. Itu gimana mas? Enggak, itu ngaco. Saya nggak pernah ngasih tahu, nggak pernah apa segala macam. Itu salah, itu berita salah. Karena saya aja nggak tahu posisi dia di mana segala macam, saya nggak tahu waktu itu. Saya juga ikut nyari info kan di berita kan, dia lagi di mana. Ada yang bilang mau kabur ke Surabaya, ada yang bilang eh, dia masih di Jakarta, gitu, segala macam. Saya nggak tahu sama sekali kalau soal itu. Tapi katanya yang lu ditelepon dia mau kabur itu gimana Cina? Nggak, dia nggak apa namanya, nelpon sempet, tapi dia nggak bilang mau kabur. Itu kapan? Pas kejadian itu, Tanggal 13 itu? tanggal 13 kejadian ya. Iya. Iya. Di Indonesia tanggal 13. Mm-mm. Nelfonnya pagi, siang, Jam berapa ya? Bentar. Siang kayaknya. Siang. Siang. jam 2-an, Mm. 1-an. Kaget dong ketika. Lu tahu dulu beritanya baru dia telepon atau lu? Oh, saya udah tahu duluan. Oh, udah tahu Satu duluan. Nah, terus respon lu gimana pada saat dia telepon, lu angkat terus apa bicara? Ya saya kaget dan saya tuh pokoknya no comment. Saya cuma pengen uang saya balik. Saya bilang ke dia kayak gitu. Pokoknya lu tetap tanggung jawab ya, mau gimana pun orang tua lu tanggung jawab ya. Saya cuma pengen uang balik gitu. Ya terlepas dari karir dan segala macam, pokoknya saya pengen hukum tetap berlaku. Cuma pengen tetap dia tanggung jawab. Soalnya ya itu buat saya lumayan lah uang segitu kan, buat tabungan juga. Dan saya sedih aja gitu, saya bilang di telepon juga, lu gak bener gini, lu tuh nggak beres mor segala macem. Ya lu mungkin udah beredar di media dia dibilang NPD segala macam, tapi emang dia nggak, gue nggak tahu, kayak mungkin nggak ngerasa bersalah atau gimana tuh. Dari dia nelpon tuh saya kayak kasihan aja gitu sama istrinya. Minimal dia tuh ngerasa empati atau kayak nggak ada gitu mas. Terus dia bilang tenang tenang aman. Saya nggak tahu ya itu bener apa enggak, tapi saya cuma pengen uang saya balik gitu. Dapat info juga kan waktu ke Alvin di rumahnya tuh pas disamperin ada bapak ibunya kan di sana. Ya saya sih pengen kalau misalnya bapaknya nonton ini ya, Pak Epi, Ibu Nipi, semua tanggung jawab lah pokoknya. Mau gimana pun caranya, ya kan itu masih anak Anda, jadi dibayarin aja, dicicil juga nggak apa-apa. Sesuai dengan jumlah yang udah ditanda tangan di kontrak, dan itu yang sendiri yang buat juga anak Anda. Gitu. Ya saya sedih. Terus sampai akhirnya ketangkap segala macam, ya udah, itu emang udah sewajarnya dan seharusnya emang ditangkap gitu. Ngomongan apa sih mas yang pas di telepon tuh, dia ngomong apa awal? Dia tuh nggak ngomong apa-apa sih. Dia juga nggak bilang mau kabur segala macem. Jadi apa obrolan kalian gitu? Pas saya angkat, ya udah saya langsung tanya, ini gimana nih uang ini kejadian kayak gini, mau tetap balikin nggak? Dia tetap balikin, dia tetap komitmen katanya sih gitu ya kan, kita nggak tahu. Terus dia jawab iya gue balikin pokoknya dana lu aman gar bla bla bla. Ya udah saya tunggu aja tiket baik ya. Ada pesan yang disampaikan nggak sih? Biasanya kan ketika orang Iya. menelpon kan, Gar tolongin gua, Nah apa, gitu, gitu. tapi ini nggak ada. Apa yang dicari? Dia sama sekali nggak minta tolong, nggak minta apa, nggak ada. Jadi cuma cerita aja,
Dia cerita, pokoknya gue belum ketangkap bla 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 gitu dia bilang segala macem. Oke, ya udah, pokoknya lu tanggung jawab ya, mau lu ketangkep kayak mau nggak, yang penting tanggung jawab gitu. Pokoknya saya concern itu ke situ aja sih sebenarnya, dari itu saya konsisten di situ soal kedananya ini gitu loh. Mau bisnisnya apa itu saya nggak tahu, yang penting uang saya balik aja. Itu yang saya pengen, Mas. Dan teman-teman juga pada nyampein ke saya kayak Alvin, udah sampein juga Gar, terus kalian balikin uang gua Gar, bilangin segala macem. Ya udah nih saya sampaikan sekarang. Saya pun nggak tahu jumlah total dia berapa utang sama orang, saya nggak tahu. Tapi mungkin ya kayak Alvin segala macam kan dia nggak mau diwawancara, jadi nitip pesan ke saya, tolong tanggung jawab, jangan kabur, jalanin proses hukum. Tapi yang namanya tanggung jawab, hutang adalah hutang, jadi harus dibayar Terakhir gitu apa yang disampaikan Alvin sebelum tutup telepon? ya. Ya dibilang cuma iya 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 aja sih, iya iya iya, udah gitu gitu doang. Mungkin kalau saya nggak tahu sih, nggak mau ngejudge juga, cuma mungkin antara ketakutan atau dia mau merasa tenang, atau misalnya dia yang dibilang sama sosial media NPD itu mungkin merasa dirinya tuh di atas, saya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi yang saya pengen ya itu aja sih, semoga uang saya balik. Berarti lu sendiri setuju dengan sekarang dia ditangkap apa Oh segala iya, macam? pokoknya apapun yang terjadi sekarang, saya rasa itu yang terbaik ya. Dia udah ketangkep dan berjalannya hukum itu emang udah harus dilaksanakan. Saya nggak ngebela nggak apa, pokoknya kalau emang udah hukuman sesuai ya udah dijalankan saja gitu. Sempet cari tahu nggak sih Mas mungkin kabar terkait dengan istrinya melalui Alvin atau temannya? Belum nih, belum, makanya saya belum ketemu lagi, belum ngobrol-ngobrol lagi juga, belum. Kalaupun misalnya nanti ada kesempatan mau ketemu, saya juga mau gitu, mau silaturahim, karena kan kemarin kita juga baik-baik datang tuh ke rumahnya tuh, emang mau silaturahim aja sekalian, bukan nagih sih, lebih kayak mau nanya kejelasan. Makanya saya bawa ibu bapak saya, ada istrinya juga di situ, lagi hamil-hamil, dia sendiri yang nyuguhin teh ke kita. Jadi anak-anaknya baik, senyum, ketawa, ceria gitu, nggak ada kelihatan aneh-aneh sebenarnya. Tapi ada yang dinotis sama ibu saya satu, si AT ini sering ngedipin mata gitu, kayak apakah itu gimana gejala atau apa, tapi mungkin itu dari segi psikologi ada kali ya, dia sering sering banget ngedipin mata gitu. Jadi ibu saya sempat nanya kayak itu, Gar, si Armor kenapa sih dia gitu. Ya saya nggak tahu gitu, saya kan bukan bisa baca ini, bukan psikolog kayak gitu. Iya nih, coba saya biar nggak salah baca ya, ada nih. Pokoknya dia janji balikin keseluruhan pengembalian dana dengan total 199.191.125 rupiah pada tanggal 16 Januari. Oh ya, ini saya ralat bukan Desember tapi 16 Januari 2002, sama pada tanggal 16 Januari 2024 setelah perjanjian ini ternyata. Oh iya bener, sampai Januari 2024, bukan Desember 2023. Jadi harusnya dia bayar ke saya itu 16 Januari 2024, karena emang itu katanya proyeknya selesai di bulan itu. Tapi setelah proyeknya selesai ternyata duitnya tidak turun. Nah itu saya nggak tahu kemana gitu. Ya, Iya, ada yang dilaporkan berarti perkara orang iya, iya. Kalau buat ke arah sana sih saya belum 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 tahu ya. Karena ini jujur ini pertama kali sih saya ngalamin kayak gini. Buat sampai dengan dana sebesar ini juga. Mungkin kalau buat ke jalur hukum ya saya harus konsultasi dulu kan. Saya juga nggak mau salah jalan. Tapi yang jelas saya mau lakuin sih, saya mau pakai jalur ya baik-baik gitu, kayak saya datengin kekeluargaan. Saya nggak, bapak saya juga bilang ya udah kita baik-baik aja. Cuma ya udah dibaik-baikin tapi ini orang makin menjadi gitu. Kayak kemarin saya umroh haji itu dia minta doa juga kan biar cepet selesai beres usahanya, didoain tapi malah begitu. Ya, karena saya sedih juga itu. Cuma jujur saya belum ketemu sama orang tuanya. Jadi selama ini kenal belum pernah ketemu orang tuanya. Makanya nih kalau bapak ibunya nonton tolong banget. Saya pengen banget ketemu gitu. Saya bawa ibu bapak saya segala macam. Ngomong baik-baik lah. Saya yakin dia masih ada aset lah. Harusnya masih ada. Maupun mobil, rumah itu bisa lah digadai ke atau apa, tanggung jawab lah intinya. Jangan jangan kayak banci gitu. Kan laki kan.
Apalagi saya baca juga di sosmed katanya bapaknya ini lulusan ITB lah atau apalah ya, malu lah sama gelarnya, sama apa namanya, sama statusnya yang udah, saya nggak tahu sukses apa nggak ya, sukses lah ya, orang penting lah pokoknya, yang penting tanggung jawab gitu loh, jangan kabur. Itu aja sih kalau dari saya. Udah, gimana?